Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Bapak Ibu, berikut saya akan menjelaskan aplikasi SKP untuk masa penilaian Januari sampai Desember 2022. Jadi aplikasi ini itu digunakan atau akan dipakai nanti di bulan Januari tahun 2023. Dalam aplikasi ini yang bisa di-download di blog saya fisikaradlin.blogspot.com itu ada dua file ya. Yang pertama file aplikasinya, yang kedua file untuk membuat token SKP. Karena di aplikasi ini nanti bakal ada token yang wajib dimasukkan. Oke, kita buka saja. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini kita pilih oke. Kemudian di sini tampilan utamanya, menu utama, ada beberapa perubahan ya. Yang pertama di sini ada syarat level perilaku kinerja, ini sudah otomatis. Jadi tidak ada pilihan lagi seperti ini ya. Kemarin itu harus memilih, sekarang tidak ada. Jadi Bapak Ibu, karena banyak yang bertanya tentang nilai levelnya, maka di sini saya sudah otomatis sesuai inputan pangkat pada menu data umum. Perbedaan tampilan yang lain adalah pada warna menunya. Di sini ada cover, SKP, penilaian SKP, hasil penilaian kinerja dan seterusnya. Ini warnanya berbeda ya. Yang warna berbeda ini adalah yang wajib dicetak ya. Kenapa wajib dicetak ini? Itu sesuai dengan surat edaran dari BKN nomor 1 tahun 2022. Jadi sedangkan yang lain itu tidak wajib ya. Yang wajib adalah yang warna ini ya, ada covernya, ada SKP-nya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu hanya mencetak saja warna-warna yang hijau terang ini ya. Oke, di sini juga ada perbedaan yang lain, ada token dan ada cat permintaan token ya. Dimana untuk mengklik cat permintaan token ini harus dipastikan laptop Bapak Ibu terhubung ke jaringan internet. Baik, di token ini jadi Bapak Ibu bisa memiliki dua jenis token. Token individu atau token instansi. Kalau token individu itu bisa diperoleh secara gratis dengan cara menggunakan aplikasi token SKP yang tentu saja harus diinstalkan terlebih dahulu di HP Android Bapak Ibu. Sedangkan token instansi harus memberikan donasi kepada kami. Cover saya kira tidak perlu saya jelaskan. Saya lanjut di butir kegiatan pengawas sekolah ya, karena yang lain itu sama saja. Semua sama. Butir kegiatan pengawas sekolah. Baik, di sini. Dalam aplikasi ini saya menjelaskan untuk jenis kegiatan pengawas sekolah. Bagaimana dengan guru dan kepala sekolah itu sama saja ya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru atau kepala sekolah itu bisa juga melihat tutorial ini, sedangkan aplikasinya itu menyesuaikan. Jadi yang membedakan cuma di bagian jenis kegiatannya saja ya. Jadi cuma di jenis kegiatannya saja. Baik, di sini saya tidak perlu memilih lagi. Nah, untuk efisiensi waktu, di sini saya sudah memilih jenis kegiatannya. Saya tinggal memilih reset ya. Oke, reset. Token kosong, lihat pada menu utama. Oke. Ini tidak bisa direset karena tokennya masih kosong seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian untuk mengisi ini itu tidak bisa kita isi sembarang ya. Kita bisa isi sembarang. Saya coba seperti ini, lalu saya ke butir kegiatan lagi, kemudian saya mereset. Ini muncul pesan bahwa maaf token gak cocok, periksa kembali token pada menu utama. Oke, jadi ini ada kesalahan. Bagaimana caranya? Sekarang kita menuju handphone. Saya akan menginstal aplikasi token yang saya sudah sediakan. Sekarang kita menginstal aplikasi token SKP-nya. Pemasangan paket. Lalu kita pilih install. Nah, selanjutnya jika muncul notifikasi seperti ini,
pilih saja tetap install. Nah, sekarang aplikasi telah terpasang, kita langsung klik saja buka. Lalu kita akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mengecek token. Saya coba masukkan NIP saya 197. Kita cukup memasukkan NIP saja untuk mengecek token. Lalu kita pilih cek token. Pastikan jaringan di tempat Anda bagus. Jika muncul error seperti itu, berarti jaringan kurang bagus. Kembali pilih cek token. Nah, ini kelihatan bahwa ini belum terdaftar. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftarkannya? Kita ke laman pendaftaran. Nah, di sini kita memasukkan 3 data sesuai dengan data yang kita masukkan di SKP, yaitu NIP, nama lengkap, dan instansi. Saya contohkan. Setelah data dimasukkan, selanjutnya kita memilih daftarkan ID. Yakin data Anda benar, klik OK. Nah, ID berhasil didaftarkan. Selanjutnya kita menuju ke laman cek token. Kita masukkan kembali NIP kita saja. Oke. Lalu kita pilih cek token ya. Nah, berarti token untuk saya adalah 31C3212. Penting untuk diketahui bahwa jika memasukkan data, harus memasukkan data yang sesuai. Karena jika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka data yang dimasukkan tidak akan bisa diperbaiki lagi, sehingga token yang dihasilkan tidak sesuai. Selanjutnya mari kita mencoba untuk memasukkan token ini ke aplikasi. Baik, kita masukkan di sini yaitu 31C ya, C besar, 31C 3212. Oke. Seperti ini. Setelah kita masukkan, kemudian kita menuju butir kegiatan tadi. Kemudian kita reset, apakah cocok? Reset. Nah, di sini ada informasi Anda menggunakan token individu. Diklik OK. Ya, selanjutnya akan diproses. Silakan kita menunggu seperti biasa. Jadi aplikasi ini secara otomatis menyeting semua tabel-tabel yang dibutuhkan dalam SKP maupun penilaiannya serta dokumennya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengatur-ngatur baris, menyembunyikan baris, semua sudah dilakukan oleh aplikasi ini. Oke, sukses. Kita klik OK. Jadi hanya klik ini saja semuanya beres. Saya menjamin bahwa dengan menggunakan aplikasi ini 5 menit itu terlalu lama untuk selesai menyusun SKP. Baik, kita menuju tampilan lainnya yaitu ada SKP. Ini sudah sesuai ya. Kalau kita lihat modelnya, kalau kita dicetak itu akan seperti ini ya. Nah, maka yang ini kita turunkan ya. Kita lihat angka 5. Cara untuk menurunkan baris ini adalah dengan mengklik nomor barisnya, yaitu kebetulan di sini 4. Lalu kita pilih page layout, kemudian break dan insert page break. Nah, ini sudah turun ya. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Kita lihat hasilnya. File print.
Ya, ini sudah turun ya, sudah bagus. Baik, saya kira itu cukup untuk SKP. Pilihan SKP juga sudah sesuai dengan yang sebelumnya, saya tidak perlu jelaskan. Ini juga sudah dan terakhir laporan dokumen penilaian. Nah, untuk laporan dokumen penilaian kinerja ada 3 format ya. Itu format yang 2 orang tanda tangan, 3 orang tanda tangan, dan 1 orang tanda tangan ya. Penjelasannya adalah untuk format yang pertama, bahwa dokumen penilaian kinerja yang telah ditandatangani oleh atasan kita kemudian akan diberikan kepada pegawai yang dinilai. Paling lambat 14 hari pegawai yang dinilai itu tanda tangan, lalu mengembalikan kepada pejabat penilai kinerja, menunjukkan bahwa sepakat setuju dengan hasil penilaian kinerja yang diberikan kepadanya. Nah, seandainya setelah 14 hari ya, setelah tanggal 2 berarti 14 hari kemudian tidak dikembalikan ya, maka ada 2 opsi ya. Opsi yang pertama, misalkan pegawai yang bersangkutan itu tidak setuju atau merasa keberatan dengan nilai yang diberikan, maka dibuatlah format seperti ini. Jadi yang buat adalah pegawai yang bersangkutan, pegawai yang dinilai, dibuat format seperti ini. Lalu dia mengajukan alasan-alasannya kepada atasan dari pejabat penilai ya. Ini selama 14 hari ya, sejak dia terima kemudian dia bawa ke atasannya, lalu kemudian menuju atasan pejabat penilai kinerja. Kemudian di sini tampilkan, dituliskan keberatannya apa ya. Jadi waktu yang digunakan ini adalah paling lama 14 hari. Jadi setelah 14 hari dan semua sudah ditandatangani, kemudian dokumen ini diberikan kepada pejabat penilai kinerja, yaitu atasan kita, atasan dari pegawai yang dinilai. Oke. Opsi yang kedua adalah ternyata setelah 14 hari itu tidak ada pengembalian dari dokumen ini dan juga dokumen model ini ya. Maka pejabat penilai kinerja membuat format seperti ini ya, karena pegawai yang dinilai itu tidak ditahu dia setuju apa tidak, jelas tidak dikembalikan laporan dokumen penilaian kinerjanya. Maka atasan kita membuat format seperti ini yang hanya ditandatangani oleh atasan pejabat penilai saja. Kalau seandainya itu dia pegawai yang dinilai adalah pengawas, maka ini yang tanda tangan adalah hanya sekda saja. Seandainya dia adalah seorang guru, maka yang tanda tangan hanya kepala dinas saja atau yang dilimpahkan kepadanya. Ya, saya kira cukup sekian ya. Demikian penjelasannya. Sekali lagi untuk menu-menu yang lain itu bisa dilihat di video sebelumnya, termasuk dengan mode tampilan ini ya. Ya, tampilan cetak, tampilan mengedit. Ini saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya ya, untuk menghemat durasi saja. Ya, demikian apa yang saya jelaskan. Saya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.